Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku. Tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu. Tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Daku ingin kepatangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita hidup dalam kesatuan. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin Upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, hari Rabu tanggal 17 Agustus tahun 2022. Persiapan pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pimpinan saya ambil alih seluruhnya. Siap! Gerak! Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Bangun! Gerak! Tangan! Gerak! Laporan pemimpin upacara. Laksanakan. Pengibaran bendera Sang Merah Putih.
mengheningkan cipta. Marilah kita bersama-sama mengheningkan cipta ditujukan kepada para pahlawan Indonesia, guru-guru besar Indonesia yang telah gugur mendahului kita. Mengheningkan cipta mulai. Selesai. Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, bahwa maka setelah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru, juga karyawan SDN Kauman 1, anak-anakku semuanya kelas 4, 5, dan 6 yang hari ini terpilih menjadi peserta upacara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-77. Anak-anakku semua, Bapak Ibu guru, marilah kita selalu bersyukur dan senantiasa menghaturkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmatnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita keluarga besar SDN Kauman 1 Malang bisa melaksanakan upacara dalam keadaan dan kondisi hikmat. Anak-anakku semua, kalau kamu lihat tadi mulai dari pembawa acara, pengibar bendera, pembaca undang-undang dasar, pembaca teks proklamasi adalah Bapak Ibu guru kalian semua pada hari ini memberi contoh terbaik yang disajikan untuk anak-anak dan nanti wajib kamu tiru ketika kamu ditunjuk oleh Bapak Ibu guru menjadi petugas upacara. Tadi kalian lihat kan bagaimana langkah pengibaran bendera,
ketika mengibarkan bendera sangat semangat sekali. Semangat 45 itulah yang harus terpatri di hati kamu, anak-anakku. Karena kamu semua, Bapak Ibu guru, adalah pengisi negara Republik Indonesia. Agar negara kita tetap menjadi negara yang merdeka, tidak terjajah kembali. 350 tahun Indonesia terbelenggu dari penjajahan asing. Bagaimana nasib mereka? Tidak merdeka, ya, sangat memilukan. Tetapi dengan peringatan 17 tahun 17 Agustus 1945 Indonesia dinyatakan merdeka. Sejak saat itulah bangsa kita mulai terbebas dari belenggu penjajahan dunia. Apa yang harus kita isi anak-anak dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 22 ini? Anak-anakku semua, kalian adalah generasi penerus bangsa yang nanti akan menggantikan Bu Umi, akan menggantikan Bapak Ibu guru semua. Di tangan kamulah Indonesia akan tetap jaya. Apa yang dilakukan oleh siswa, anak-anakku? Kamu harus mengisi kemerdekaan dengan satu kegiatan yang positif. Apa itu kegiatan yang positif? Adalah kegiatan yang baik. Contohnya, mengikuti upacara dengan sikap sempurna. Itu positif. Gak ada yang berani bergerak, gak ada yang berani mengajak temannya. Itu adalah kegiatan positif. Kegiatan yang baik dilakukan oleh anak-anak. Upacara ini dilakukan dengan hikmat. Karena perjuangan para pahlawan dahulu untuk merebut kemerdekaan ini banyak bergelimpangan, ya, mayat-mayat, darah bercucuran. Sekarang kita tidak ada lagi perang. Kita tinggal menikmati kemerdekaan Indonesia. Kita melawan apa anak-anak sekarang? Musuh kamu bukan lagi para penjajah, tetapi musuh kamu adalah sajian-sajian yang menarik yang ada di HP kalian, yang membuat kamu terlena, membuat kamu lupa waktu. Saat sholat gak dengar azan, saat waktunya belajar lupa, saat waktunya makan kamu enggan. Itu godaanmu. Siapakah mereka? HP. Sajiannya menarik, helmnya banyak, macam-macam. Kamu tergiur, lupa akan kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh seorang pelajar atau siswa. HP, hindari, jangan terlalu banyak menggunakan HP. Kalau anak sedikit ambil HP lalu main game, itu kamu sudah kecanduan. Ketawa saya lihat anak seperti itu, berarti tidak ada pengendali yang baik di rumah. Anak-anak harus bisa membatasi diri. Oh, adzan, lepas HP, ya. Oh, waktunya sholat, tinggalkan HP di rumah. Orang tuanya nggak ada HP, ada laptop, ada semua fasilitas ada. Itulah musuh kamu di rumah. HP itu sangat banyak manfaatnya kalau kita betul-betul bisa memanfaatkan. Kalau yang dicari ilmu pengetahuan, itulah yang bermanfaat. Tapi kalau yang dicari, saya ketawa kalau ada anak buka
mainan HP, dibuka mainan, tarung-tarungan, terus ditonton. Inilah musuh kamu anak-anak. Kamu belajar diganggu dengan itu, ya. Yang kepingin sukses, kepingin berhasil, kepingin mendapatkan nilai 90 sampai 100, tinggalkan HP. Manfaatkan HP untuk belajar dan komunikasi yang sangat dibutuhkan. Jika tidak, matikan. Orang yang selalu pegang HP itu sudah kecanduan. Kalau ada orang yang hidup bermain itu kecanduan anak-anak. Ya. Mengamati ini terjadi di kalangan SMP SMA. Nah, SD insya Allah tidak ada. Karena apa? Di SD ada larangan membawa HP di sekolah. Tetapi ketika di rumah orang tuamu bekerja, kamu dikasih fasilitas HP, dikasih laptop, itu untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Siapa yang bisa merem? Dirimu sendiri. Sini bisa merem itu kita sendiri. Waktunya belajar karena orang tua belum pulang. Tiga siswa saya panggil orang tuanya karena tidak mengerjakan tugas. Apa yang terjadi? Laptop punya, HP canggih tidak digunakan untuk mengerjakan tugas dari bapak ibu guru, sehingga 3 bulan nggak dapat nilai. Nah, mulai sekarang anak-anak sudah tidak pandemi lagi, kamu sudah belajar bisa tatap muka, bertemu bapak ibu guru. Jangan ada yang membawa HP ke sekolah kalau fungsinya hanya untuk bermain, menunjukkan ke teman-teman bahwa kamu canggih bermain game. Bukan itu yang diinginkan oleh Bu Umi di SDN Kauman 1. Saya ingin kamu menjadi anak-anak nanti yang sukses, bermanfaat bagi dunia, bagi bangsa, negara, dan agama. Ya, itu musuh kamu yang nomor 1. Yang kedua, televisi, macam-macam dalamnya, ya. Mulai bangun setel televisi, tidak segera mandi, sarapan, akhirnya apa? Jam 7 belum sampai di sekolah. Jadi alat-alat komunikasi yang sekarang disediakan, kita itu harus pandai memilih dan memilah mana yang baik untuk kamu semuanya. Itu ya pesan Bu Umi. Isilah hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-77 itu dengan kegiatan-kegiatan yang sangat baik. Bahasa kerennya kegiatan yang positif. Itu anjuran dari Bapak Wali Kota. Ketika Bu Umi rangkum, itulah yang tertera. Kalau saya baca ini ada 5 lembar, tapi Bu Umi tadi malam senang, ya. Itu intinya anak-anak. Untuk anak-anak, hindari teknologi untuk kegiatan yang kurang bermanfaat. Kalau orang tua benar, HP-nya disimpan, diberikan anaknya 1 minggu refreshing, ya. Tidak setiap hari bawa HP, itu kecanduan, bahaya, ya, bahaya. Jadi itu pesan Bu Umi. Di rumah tantangan kamu itu, apalagi orang tuanya yang bekerja, pulangnya malam. Orang tua pulang, kamu sudah tidur, kamu bukain HP, tidak mengerjakan tugas. HP untuk mengerjakan tugas, misalkan cari apa itu 17 Agustus, apa makna 17 Agustus, ya, siapa yang mengetik naskah proklamasi, kamu cari di sana di Google, itu bagus. Ya, kamu belajar kreatif, mau mencari, itu manfaatnya HP untuk mendukung kegiatan belajar, bukan untuk bermain. Setelah bermain lihat film Mobile Legends itu ya, teman-teman, begitu di kelas dipraktekkan, ya. Jangan, kita harus sama teman itu sayang, nggak boleh dorongkan temannya, nanti kena pasal.
kekerasan, perundungan, di penjara gara-gara nyuruh kancane. Ada itu kriminal, ya, tidak boleh sayangi teman di kelas. Ya karena tadi melihat film gelut-gelutan ruang tekno sama temannya, ya, temannya nyenggol dijotos, nggak boleh. Tangan ini untuk menulis, bukan untuk menjotos teman. Jongkrokno temannya di ini diduduki orang banyak, ini tidak boleh, ya. Di Kauman 1 tidak boleh ada seperti itu. Kalau ada yang melaksanakan seperti itu, sama Bumi dikasih peringatan 1, kasih kartu kuning. Peringatan kedua kasih kartu merah, gak cocok sekolah di SD Kauman 1, ya. Di mana Bu Umi cocoknya? Saya kasih sekolah luar biasa untuk anak-anak yang luar biasa. Apanya Bu Umi yang luar biasa? Umeke, ngomongi, nakalnya itu, ya anak-anakku. Dan Bu Umi pesan rukun di kelas dengan teman, sayangi teman. Sekolah kita adalah sekolah ramah anak. Di dalamnya ada kasih sayang. Bapak Ibu guru menyayangi kamu. Kamu dengan teman harus saling menyayangi. Tidak boleh tukaran kancane nangis ditolong. Ya kenapa kamu nangis? Ditolong, nggak boleh diurak-urak, ya. Nggak boleh diurak-urak, itu namanya perundungan. Jadi ini tidak boleh terjadi. Mudah-mudahan tidak ada lagi kejadian yang semacam itu untuk anak-anakku di SDN Kauman 1, khususnya kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 yang dihadirkan oleh Bu Umi hari ini adalah siswa terpandai, terpandai, terpercaya, terdisiplin, ya. Bajunya lengkap, itu semuanya terlengkap, terpinter, ya, termeneng, gak ono sing terumek, gak ada. Kuliah ono siji itu kelihatan Pak gurunya angkat nanti, ya. Terima kasih anak-anakku, dalam kesempatan ini itu yang Bu Umi sampaikan istilah kemerdekaan tahun 2022 ini dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Kurangi teknologi yang kurang bermanfaat. Contoh tadi mencari game, itu nanti pengaruhnya ke mata kamu rabun, membaca nggak lancar. Karena apa? Sinar ultraviolet dari HP menyorot ke mata anak-anak. Akibatnya kita cek satu kelas pasti ada anak yang berkaca mata karena mereka sudah ini terbiasa oleh pantulan sinar dari HP, itu merusak mata. Solusinya apa Bu Umi? Memakai kacamata yang memantulkan kembali, itu ada, ya. Kalau kena sinar kacanya redup, ya, seperti punya Bu Umi itu kalau kena sinar redup karena untuk menghindari mata. Begitu saya lihat TV warnanya hitam, tapi saya melihat terang, itu untuk menghindari mata anak-anak. Jadi ada kacamata yang sudah disetting untuk tahan dengan sinar ultraviolet supaya tidak langsung ke mata. Jadi ketika di rumah buka HP pakai kacamata untuk belajar, ya. Buka HP untuk belajar. Bermain boleh apa tidak Bu? Boleh, ketika hari Minggu tugas-tugas sudah selesai. Itu pesan Bu, kegiatannya positif atau baik. 2, menyayangi teman. Teman adalah saudara. Tidak ada teman adalah lawan. Teman adalah saudara. Yang ketiga, patuh kepada orang tua dan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ini adalah orang tua kamu. Itu kalau saya rangkum inti daripada pidato dari Bapak Wali Kota yang harus disampaikan ke siswa baik tingkat SD, SMP maupun SMA. Ya, tidak ada perundungan,
saling mencintai, ya, memanfaatkan teknologi seperlunya, mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar, taat dan patuh kepada orang tua, kemudian taat dan patuh kepada bapak ibu guru. Bapak ibu guru itu siapa, anak-anak? Siapa bapak ibu guru? Bapak ibu guru adalah orang tua kedua di sekolah. Itu Pak Afif, ada anak ini. Orang tua di sekolah dihormati. Sopo sing menghormati bapak ibu guru itu yang bakal sukses, karena dia punya etika yang bagus. Itu ciri anak Indonesia, ya. Kepada gurunya hormat, dikasih tugas-tugasnya diselesaikan. Sing males gak cocok sebagai siswa SDN amat saya hormati, kemudian hargai bapak ibu guru di kelas. Ini bapak ibu guru bukan teman-teman, ya. Dihormati, dihargai, dicintai sebagai orang tua yang kedua, ya. Siapa itu di sekolahan yang harus kamu sayangi? Bapak ibu guru. Bapak ibu guru banyak. Ada guru kelas, ada guru agama, ada guru olahraga, ada guru bahasa Inggris, ada penjaga. Disayangi apa tidak? Disayangi. Kalau nggak ada penjaga, kelasmu kotor, kamar mandi kamu bau. Mereka juga orang manusia, dihargai, ya anak-anak. Kalau kamu kesulitan minta tolong sama Pak Satpam juga dihargai. Jadi semua warga sekolah, mulai dari penjaga sekolah sampai bapak ibu guru, dicintai, disayangi, dihargai. Ini pesan Bu Umi, terutama kakak kelas 6 adalah contoh. Kakak kelas 6 contoh, adik kelas 5 sampai kelas 1. Kakak kelas 6 adalah siswa unggulan Bu Umi yang akan menjadi pionirnya kawan 1 untuk mengisi nilai terbaik di kota Malang. Manfaatkan kelas 6, isi itu dengan nilai yang bagus. UKD-nya, ya uji kompetensi itu ujian bagus, nilainya 100 semuanya. 100 sampai tak kasih hadiah teman-teman. Matematika 100, ini 100, hadiah khusus dari Bu Umi karena kamu membanggakan Bu Umi selaku kepala sekolah di Kauman 1. Silakan berprestasi. UKD 100 saya kasih hadiah untuk memotivasi kamu, ya. UKD, ya. Kalau ulangan-ulangan harian nanti hadiahnya dari bapak ibu guru. Apa itu Bu Umi? Permen, ya. Hadiah itu, pujian itu hadiah. Winter kamu nak, hari ini ranking 1 10 anak, besok 15 anak, esok lusa 28 ranking semuanya. Ini harapan untuk anak kelas 6, pionirnya SDN Kauman 1 untuk siap ujian kelas 6. Untuk kelas 5 asesmen nasional jagonya, ya. Kelas 5 nanti akan dipilih beberapa anak untuk ikut ujian. Tunjukkan Kauman nilai grade-nya tinggi. Kemarin masih 62, sekarang harus 85, ya. Dan bisa anak-anak? Bisa anak-anakku semua? Bisa. Kalau kita mau rajin pasti bisa. Kalau kita mau belajar pasti bisa. Kok saya malas dan ketinggalan, ya. Dikasih tugas gak dikumpulkan, ditinggal lagi, ya, ditinggal. Nanti ketinggalan temannya lulus ke SMP tetap di Kauman 1. Awas itu kalau tidak bersemangat, ya. Isi kemerdekaan, rajin belajar, penuh semangat, cintai orang tua dan bapak ibu
guru. Itu pesan terakhir. Satu pesan dari wali kota di paragraf terakhir: berjiwa karakter, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, dan berjiwa patriotik yang harus dimiliki oleh anak-anak sekolah, baik dari TK sampai perguruan tinggi. Berjiwa patriot, cinta pada tanah air. Sekarang ini membuktikan kamu tuh cinta kepada tanah air. Ya, kamu disuruh Bapak Ibu guru besok hari Rabu upacara 17 Agustus, sepatu hitam, baju merah putih, pakai dasi, pakai topi, kamu patuh. Itu sudah dapat nilai, ya. Patriot, cinta tanah air, cinta pada pahlawan. Jadi ketika bendera dinaikkan sangat tenang, itu bukti patriot. Pengamalan daripada butir-butir Pancasila. Nek upacara anteng, ini sudah hasil terbaik. Kemarin Juli baru masuk, meresep. Sekarang sudah. Ini hasil kemarin ketika kamu 1 minggu berlatih. Sekarang diterapkan sudah bagus, apalagi nanti 3 bulan tambah bagus, 1 tahun is the best. Ya, amin ya robbal alamin. Berarti apa yang diberikan contoh oleh Bapak Ibu guru sudah diterapkan dan terpatri di anak-anak. Tuh ya, berjiwa patriot, berkembang dinamis, berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila. Itu anak-anak intinya sambutan dari Bapak Wali Kota. Titip Bu Umi melalui file saya print, terus sudah saya rangkum, saya sampaikan ke anak-anak. Itulah generasi bangsa Indonesia, harus berjiwa Pancasila. Pancasila itu karakternya 45 itu ya, 45 dikemas menjadi 36, 36 dikemas menjadi 18, 18 tinggal 6 ya. Bergotong royong, mandiri, integritas. Ketika Bu Ajeng bilang salam PPK, itulah jiwa bangsa Indonesia. Berkarakter, mandiri, tidak cengeng, belajar sendiri, itu mandiri. Integritas itu memiliki sikap dan karakter yang bisa dibanggakan oleh orang tua maupun lembaga atau sekolah. Sanggup anak-anak? Sanggup? Kan ada salam PPK. Ajeng yang bilang begitu, jawabnya apa? 1, berkarakter. Yang kedua, ayo, mandiri. Terus, gotong royong. Pinter. Ayo satu lagi, integritas. Ada lagi? Iya, kemandirian itu mandiri ya. Jadi berkarakter, mandiri itu penuh tanggung jawab. Itulah yang diharapkan. Hasil dari pendidikan di lembaga, anak lulus memiliki jiwa Pancasila yang dikemas menjadi 5 nilai Pancasila. Berkarakter sampai berjiwa gotong royong, suka nolong temannya. Ada temannya sakit, kakak kelas tahu, ayo dek tak antar ke UKS. Ada temannya haus, dikasih minum. Inilah kakak ya. Mari kita ciptakan kerukunan di SDN Kauman 1, memiliki karakter terbaik. Saya kira itu anak-anakku semua
yang Bu Umi sampaikan, mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Bapak Wali Kota yang disampaikan Bu Umi melalui pidato di sini, anak-anak bisa mencerna. Apa itu mencerna Bu Umi? Mengerti apa yang disampaikan Bu Umi. Kira-kira angkat tangan siapa yang bisa merangkum apa yang disampaikan Bu Umi. Misalkan tadi nomor 1 Bu Umi cerita ini menjadi siswa yang 2 ini. Ayo, adakah di antara 4, 5, 6? Kita kasih hadiah. Kelas 4, 5, 6. Satu anak ke depan bisa langsung spontanitas. Ini kan ada lomba bertutur. Setelah mendengarkan Bu Guru cerita, maju ke depan, lalu presentasi nilai tinggi itu, kamu di sini otaknya jalan, menyimpannya tinggi. Nah, ayo, ada kelas 4, kelas 5, kakak kelas 6. Wah, usah takut tak kayak emit di rumah kan cari. Saya kasih hadiah. Ya, nanti. Ya, belum ya, mungkin masih takut ya, Bapak Ibu tidak apa-apa. Ini presentasi, maksudnya Bu ini ada yang ke depan 1, terus bisa cerita. Kalau ada ciri-ciri anak hebat nanti spontanitas saya beri 2. Oh, siapa namanya Bu Ajeng? Udah nih, kelas berapa ini ya? Oh, Rajendra Davi ini kelas 5. Ayo, Davi ceritakan setelah Bu Umi tadi menyampaikan sambutan itu yang masuk di pikiranmu apa, ceritakan ke Bapak Ibu Guru. Ya, Kita tidak boleh kecanduan pada teknologi seperti HP, laptop, karena itu bisa mempengaruhi kehidupan kita. Kedua, kita harus rajin menolong teman yang sakit dan berkarakter. Tidak boleh menertawakan teman saat jatuh ataupun sedang sakit. Ketiga, kita harus patuh pada Bapak Ibu Guru dan karyawan yang ada di sekolah. Terima kasih untuk Pak Rajendra Davi. Tepuk tangan untuk Rajendra Davi. Kelas berapa? Kelas 5. Terima kasih Davi untuk itu contoh. Nomor 1 berani itu sudah nilai BPK. Wani maju berdiri di hadapanmu sudah nilai. Berani mengutarakan isi hati itu sudah nilai. Kemudian isinya sesuai. Terima kasih David. Anak-anak yang lain pasti tetapi hanya kesempatan saja. Nanti dapat hadiah ya, sudah saya siapkan ya. Yang 1 nanti untuk Bapak Ibu Guru, yang 1 untuk anak-anak. Ini hari ini bawa dari rumah hadiah. Oke. Terima kasih David. Itulah yang kami sampaikan Bapak dari Guru semua, anak-anakku. Mudah-mudahan yang disampaikan Ibu tadi tidak ngawang itu hilang ya, tetapi bisa dilaksanakan.
lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sregep apa? Sholat, sregep sinau, sregep dalam tugas, sregep ngaji, sregep apalagi anak-anak sekolah. Biar nanti menjadi orang-orang yang sukses. Kalian nanti akan menjadi wali kota, ada yang menjadi presiden, amin ya. Ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi pengacara, ya. Muridnya Bu Umi sekarang jadi dosen, ada jadi dokter, ada 40 tahun yang lalu muridnya Bu Umi sekarang sudah ini Bu Umi tetap guru SD, dia sudah menjadi pengacara, ya. Kamu nanti nantinya ya 40 tahun, 30 tahun ke depan kamu akan sukses. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu wajib Hari Merdeka, Mars SDN Kauman 1 dan Syukur. Thank
keimanan untuk memajukan bangsa Indonesia tetap jaya. Pembacaan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami tengah berkumpul dalam rangka mengikuti upacara bendera memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Ya Allah, ya Rahman, berilah kami petunjuk-Mu agar peringatan proklamasi kemerdekaan ini bisa menjadi momentum merekatkan kesatuan dan persatuan. Anugerahilah kepada kami kebeningan hati dan kejernihan pikir dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Ya Razzaq, Ya Haq, berikanlah kami karunia-Mu untuk pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat, sehingga kami dapat menyelenggarakan kehidupan dan pendidikan dengan nyaman seperti sedia kala, sehingga kami mampu menciptakan generasi yang mampu mencerdaskan bangsa. Ya Fattah, Ya Alim, bukakanlah hati kami untuk senantiasa memiliki rasa cinta tanah air, menumbuh suburkan tenggang rasa, solidaritas antar sesama, serta gotong royong dalam membangun bangsa. Ya Ghaffar, ampunilah semua dosa-dosa kami, dosa orang tua dan guru-guru kami, dosa murid-murid kami, serta ampunilah dosa-dosa para tokoh bangsa dan para pemimpin kami. Berilah kepada mereka hidayah dan petunjuk-Mu agar senantiasa memimpin negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terimalah amal dan perjuangan para syuhada bangsa kami, karena merekalah yang telah mengorbankan jiwa raga, darah, serta air mata mereka untuk memerdekakan negeri ini. Masukkanlah mereka ke surga-Mu, muliakanlah kedudukan mereka di sisi-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara.
Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Pemimpin upacara kembali ke tempat. Pengumuman.